Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sawah menanam padi, perginya naik kerbau. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainah Ahmad, perwakilan dari kelompok 7. Adapun anggota saya yaitu Nurfaida Usman dan Rahmadani Jurais. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu yang berjudul Aneka Ragam Pendekatan Pembangunan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pembangunan. Sebetulnya, perkara yang paling banyak kita rencanakan dan kita bicarakan adalah pembangunan atau development. Development adalah proses sosial yang direncanakan atau direkayasa. Development adalah sebuah kata yang intinya juga merupakan perubahan sosial yang direncanakan atau sejenis rekayasa sosial. Dalam konteks bahasa Inggris, kata pembangunan selaras dengan kata development yang berasal dari kata to develop, yang artinya menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan, atau mengubah secara bertahap. Dengan demikian, pembangunan dapatlah diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan. Selanjutnya, pendekatan pembangunan. Pembangunan adalah suatu konsep yang berdimensi luas dan senantiasa berkembang seiring dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan dilihat dari aspek pendekatannya kian beragam, seperti yang dikatakan oleh Neil pada tahun 1969. Pembangunan memiliki multidimensi dalam pendekatannya. Yang pertama, pendekatan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebutuhan dasar. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, pembangunan sosial. Yang kelima, pembangunan berpusat pada rakyat. Dan yang terakhir, keenam, pendekatan pertumbuhan ekonomi, yaitu konsep pertumbuhan pada 1970-an bertumpu pada laju pertumbuhan GNP atau Gross National Product per kapita yang cepat. Kenaikan GNP diharapkan akan menetes ke bawah kepada masyarakat luas dalam bentuk perluasan dan kesempatan lainnya. Dengan demikian, masalah kemiskinan, pengangguran, pemerataan hasil-hasil pembangunan dapat teratasi dengan sendirinya. Ketika itu, hampir seluruh konsep pembangunan secara keseluruhan dilihat sebagai fenomena ekonomi karena banyak negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, dengan konsep pertumbuhan GNP dengan hasilnya mencengangkan dunia. Yang kedua, pendekatan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada konsumsi bahan-bahan pokok tertentu seperti pangan, sandang, papan yang dapat dijangkau oleh setiap orang. Yang kedua, ada pelayanan pokok seperti pendidikan, kesehatan, air bersih yang setiap orang berhak untuk mempunyai akses yang sama. Yang ketiga adalah ada hak untuk berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan program yang berpengaruh terhadap pengembangan pribadi. Yang ketiga, pendekatan pembangunan berkelanjutan. Menurut definisi Komisi Sedunia Lingkungan Hidup dan Pembangunan, sebagaimana dikutip Sumarwoto, pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, WCID mengharuskan dipenuhinya syarat ada 2, yaitu 1. Peningkatan potensi produksi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin terciptanya kesempatan yang merata dan adil
untuk bagi semua orang. Yang keempat, pendekatan pembangunan sosial. Pembangunan sosial tidak terkait dengan individu, baik dalam pemberian bantuan dan pelayanan, penyembuhan ataupun rehabilitas, melainkan memfokuskan pada komunitas atau masyarakat serta pada proses dan struktur sosial secara luas. Oleh karena itu, pembangunan sosial bersifat komprehensif dan universal. Pembangunan sosial bersifat dinamis, yakni mendorong dan meningkatkan proses pertumbuhan dan perubahan. Pembangunan sosial berusaha membuat mata rantai antara usaha-usaha pembangunan sosial dengan ekonomi. Adapun kategori makna pembangunan sosial, yaitu ada 3. Yang pertama, pembangunan sosial sebagai pengadaan pelayanan masyarakat. Yang kedua, pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi. Yang ketiga, pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat. Kelima, pendekatan pembangunan berpusat pada rakyat. Tujuan pembangunan sosial menurut ESCAP atau Economic and Social Commission for Asia and Pacific. Komisi Sosial atau yang diartikan Komisi Sosial dan Ekonomi untuk Asia dan Pasifik. Pada dasarnya adalah development of the well-being of the people atau membangun atau mengembangkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka ESCAP melihat pembangunan sosial sesungguhnya menekankan pada pendekatan pembangunan berpusat pada rakyat. Dengan demikian, terlihat kesamaan pola gerak antara pembangunan sosial dengan pembangunan manusia itu sendiri. Yang pertama, filantropi sosial. Yang kedua, pekerjaan sosial. Dan yang ketiga, administrasi sosial. Baiklah, itulah hasil presentasi kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dan ada pun pantun yang saya sampaikan. Itu Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.